Welcome back teman-teman semua. Selamat datang kembali. Selamat bergabung di channel The of Tarot. Terima kasih banyak ya. Terima kasih yang terhingga buat kalian yang masih setia di channel ini, yang masih support channel ini ya, sehingga kita sudah bisa mencapai 6.000 subscriber kali ini teman-teman ya. Karena bantuan support ya dari teman-teman itu sangat berharga buat kita membesarkan channel ini teman-teman. General reading kali ini teman-teman. Kembali lagi general reading terkait zodiak Virgo ya. Buat kalian yang berzodiak Virgo ya, dengarkan ini baik-baik ya. Gunakan intuisi kamu. Ini general reading zodiak Virgo. Artinya energi banyak Virgo di sini nanti yang akan kita baca. Artinya bisa jadi ini resonate ke kamu ataupun tidak teman-teman ya. Kita akan lihat seperti apa finansial Virgo terlebih dahulu ya. Finansial Virgo. Dan nanti ada asmara Virgo ya. Kartu pertama untuk finansial ada Ten of Wands. Kemudian ada Knight of Pentacles. Kita akan ambil satu kartu lagi terkait finansial Virgo, baru kita baca. Wow, ada Nine of Cups. Teman-teman Virgo ya, untuk finansial kita akan baca. Gunakan intuisi kamu teman-teman ya. Kita akan lihat di sini sebenarnya kalau dilihat dari gambarnya, dari kartunya sudah terlihat sangat menggembirakan perihal finansial kamu ke depan. Tapi kita bacakan ya. Kali ini keluar Ten of Wands ya teman-teman ya. Artinya usaha dan kerja keras ya. Kamu dalam hal finansial mungkin butuh usaha dan kerja keras terkait usaha kamu ya, bisnis ataupun pekerjaan. Nah, mungkin di tahun-tahun sebelumnya kamu punya permasalahan terkait finansial ya. Kamu saat ini atau sebelumnya sudah berusaha keras untuk usaha kamu ya. Sudah bekerja keras untuk karir kamu ya. Nah, kali ini keluar kartu yang menggembirakan teman-teman. Ada suatu pencapaian terkait usaha dan kerja keras kamu teman-teman. Ada Knight of Pentacles ya. Nah, artinya suatu pencapaian terkait hasil usaha apa yang telah kamu kerjakan sebelumnya akan membuahkan hasil. Nah, dilihat di sini teman-teman juga ada Nine of Cups yang menggambarkan kecukupan ya. Suatu kebahagiaan, suatu kegembiraan terkait finansial. Artinya akan ada suatu peningkatan kamu di tahun ini terkait hal finansial. Ada suatu kemajuan terkait bisnis ya, terkait usaha, terkait investasi kalian di sini, teman-teman. Nah, kalau dilihat teman-teman ya, arti dari semua kartu yang ini konotasi positif. Artinya positif banget teman-teman ya. Nah, kerja keras kamu, usaha kamu ya, pengorbanan kamu terkait finansial kamu akan membuahkan hasil, akan ada peningkatan, akan ada pencapaian, akan ada suatu kemajuan dan kesuksesan terkait finansial ya. Karena terlihat sudah ada Nine of Cups di akhir kartu yang menggambarkan kamu akan berbahagia pada momen itu. Kamu akan santai saja karena semua cita-cita kamu sepertinya akan terwujud ya. Karena keinginan dan impian kamu akan terwujud teman-teman. Dengan demikian ya, jelas finansial buat kalian yang berzodiak Virgo akan ada suatu kemajuan, akan ada suatu pencapaian terkait semua impian kamu ya. Nah, artinya perjuangan kamu, usaha kamu, kerja keras kamu tidak sia-sia, ada hasilnya. Satu poin teman-teman ya, Tuhan itu tidak menguji kita di luar batas kemampuan kita. Itu poinnya. Agama apapun itu meyakini bahwa Tuhan itu menguji sesuai dengan kemampuan dari umatnya. Nah, ini suatu energi positif teman-teman ya. Ini energi positif. Nah, pesan saya, gunakan energi positif ini ya. Sudah jelas di sini bahwa kamu ke depan akan ada suatu peningkatan terkait finansial. Gunakan energi positif ini sebagai motivasi kamu ya. Sebagai cambukan kamu, sebagai
penyemangat kamu untuk ke depan jauh lebih bersemangat dalam hal finansial, dalam hal berusaha, dalam hal bekerja. Nah, karena kamu sudah dapat gambaran bahwa peluang kamu untuk sukses itu sudah ada di depan mata, cuman butuh usaha ya teman-teman ya. Terlihat mungkin sebelumnya kamu mempunyai permasalahan terkait finansial. Nah, di sini sudah jelas teman-teman semua akan ada peningkatan terkait finansial. Nah, pesan saya tadi ya, gunakan ini sebagai motivasi karena ini energi positif teman-teman ya. Kemudian teman-teman kita akan coba reading terkait asmara kalian Virgo ya, seperti apa. Nah, kita akan lihat Virgo. Kan ada energi positif buat kalian yang berpasangan ataupun yang masih jomblo ya, yang masih standby, yang masih suka, masih setia dengan jomblonya. Nah, ada Ace of Pentacle. Kartu pertama ada Ace of Pentacle. Akan ada suatu pencapaian terkait hubungan asmara kamu teman-teman. Nah, buat kalian yang jomblo ya, artinya ini bisa jadi akan ada seseorang yang akan hadir ke dalam kehidupan kamu terkait asmara kamu. Nah, sepertinya dia akan sosok ini teman-teman, sosok yang secara materi dia berada. Karena di sini ada Ace of Pentacle. Pentacle ini bisa diartikan dengan koin. Koin itu digambarkan dengan materi teman-teman ya. Nah, artinya sosok ini nanti yang hadir di kehidupan kamu adalah sosok yang berwibawa ya, yang mempunyai materi secara finansial sudah cukup mapan. Nah, sosok yang lembut karena kalau dilihat di sini jelas ada awan di sini ya, yang menggambarkan suatu kelembutan, kesucian teman-teman. Nah, orang ini orang yang baik ya, orang yang akan datang dalam kehidupan kamu. Buat kamu yang jomblo adalah orang yang baik, yang secara finansial dia sudah cukup mapan teman-teman ya, dia sudah cukup mapan. Nah, buat kalian yang berpasangan, Ace of Pentacle ini mengartikan ya peningkatan hubungannya. Akan ada peningkatan ke jenjang yang berikutnya dan akan ada suatu pencapaian terkait ikatan hubungan kamu teman-teman. Artinya ya, buat kalian yang masih berpasangan belum menikah, akan ada suatu komitmen serius antara kamu dan pasangan kamu ya. Akan ada komitmen serius antara kamu dan pasangan kamu terkait hubungan asmara kamu. Nah, komitmen ini bisa berupa pertunangan ya, ataupun nanti bisa juga ini suatu hubungan yang langsung kepada pernikahan. Atau komitmen ini bisa berupa janji bahwa akan ada saling menjaga, saling mengasih janji-janjilah terkait komitmen bahwa dia akan melamar kamu pada tahun ini seperti itu. Nah, itu juga merupakan komitmen. Kemudian ada Seven of Pentacle. Sepertinya bagi kalian Virgo ya, baik dalam hal finansial dan juga asmara, ini peningkatannya terkait hal finansial, materi, berbau materi. Nah, mungkin ini buat kalian yang berkeluarga ya. Ada Seven of Pentacle. Seperti yang saya bilang tadi, buat kalian yang jomblo, sosok yang datang itu adalah sosok yang secara materi dia sudah punya kecukupan, sudah mapan ya. Terlihat dari yang kartu berikutnya adalah Seven of Pentacle. Artinya dia sudah mempunyai materi yang cukup baik teman-teman ya. Cuman dia punya kekosongan dalam hatinya ya. Dia terlihat bingung ya. Dia ingin mencari sosok yang benar-benar bisa mengisi hari-harinya ya. Dia masih kebingungan di sini. Nah, terlihat buat kalian jomblo, sosok ini adalah sosok yang benar-benar membutuhkan kamu ya, sosok yang benar-benar menyayangi kamu karena dia merasa mungkin kamulah sosok yang selama ini dia tunggu. Nah, secara materi dia sudah bahagia teman-teman, tapi ada kebahagiaan batin yang belum dia miliki ya. Nah, kebahagiaan itu mungkin adalah dengan dia bisa memiliki kamu, itu merupakan suatu kebahagiaan yang melengkapi dari kebahagiaannya yang sudah ada. Nah, buat kalian yang berkeluarga atau berpasangan ya, pencapaian kalian tadi buat yang berkeluarga adalah terkait finansial atau materi ya. Dalam rumah tangga kalian mungkin hubungannya akan lebih
terfokusnya kepada materi. Nah, mungkin dalam hubungan rumah tangga dulu kamu terseok-seok perihal materi ya. Hubungan kamu mungkin ada guncangan, mungkin bahkan sampai ada keretakan terkait perihal materi. Nah, kali ini teman-teman akan ada satu pencapaian terkait materi dalam hubungan asmara kalian, teman-teman. Dalam hal rumah tangga kalian akan ada satu pencapaian terkait itu ya. Karena terlihat nanti ke depan hal finansial sudah jelas ada Nine of Cups yang menggambarkan suatu kebahagiaan, kecukupan, harmonisan dalam rumah tangga kamu. Nah, di sini ada Seven of Pentacles. Artinya nanti kamu akan berkecukupan dalam hal finansial. Ada kecukupan dalam hal materi dalam rumah tangga kamu buat kamu yang berkeluarga ya. Nah, artinya juga begitu. Namun ada yang kurang ya di situ dalam hal rumah tangga ya. Dalam rumah tangga kamu itu ada yang kurang, yang membuat kamu itu merasa jenuh, merasa bosan. Ya, mungkin terkait perasaan yang mulai dingin, sikap yang mulai kaku antara kalian ya. Nah, terlihat di sini ya kalian saling merasa ada yang kurang dalam kehidupan kalian ya. Mungkin nanti dalam hal materi kamu sudah berkecukupan buat kalian berkeluarga. Namun ada yang kosong di situ. Nah, kekosongan ini teman-teman bisa berupa perasaan kamu dengan dia yang sudah mulai dingin, atau poinnya ya. Kekosongan ini buat kalian sudah menikah, mungkin yang belum punya anak. Nah, poinnya di situ. Mungkin kamu masih menginginkan kebahagiaan, kehadiran seorang putra atau putri dalam rumah tangga kamu ya. Secara finansial dalam hal rumah tangga sudah cukup baik, teman-teman. Nah, buat kalian yang berpasangan, kekosongan ini, kebosanan ini terkait asmara kamu ya. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, akan ada pencapaian. Saat ini kamu merasa merasa bosan, merasa bingung, merasa kurang karena sebelumnya kamu mungkin belum punya dia belum memberikan komitmen serius kepada kamu. Nah, itu yang membuat kamu bingung, membuat kamu ragu, teman-teman ya. Buat kamu yang pacaran ya, itu yang membuat kamu ragu melanjutkan atau tidak ya. Secara memang dia secara materi sudah cukup mapan buat kamu ya, selalu memberi kamu secara materi segala macam. Namun ya, karena komitmen belum ada, itu yang membuat kamu ragu. Atau keraguan ini bisa jadi kamu juga saat ini memikirkan sosok yang lain. Artinya juga ada orang yang mendekati kamu, coba mendekati kamu. Sosok ini juga mungkin berada. Nah, itu yang membuat kamu bingung, teman-teman ya. Namun di sini yang jelas, yang terlihat akan ada suatu komitmen serius yang akan levelnya meningkat ke depan, teman-teman ya. Kita akan shuffle dulu, teman-teman. Seperti apa ending dari Virgo kali ini, kita akan lihat. The Chariot ya. Jelas suatu tahta, teman-teman. Nah, artinya buat kalian yang berpasangan belum menikah, masih pacaran, endingnya adalah suatu tahta. Artinya pelaminan, teman-teman. Bisa kepada pelaminan ya. Bisa kepada suatu prosesi, entah itu pertunangan ataupun pernikahan. Buat kalian yang berpacaran, buat kalian yang sudah menikah, ini tentu endingnya tahta adalah suatu derajat. Artinya akan ada pencapaian kamu dalam hal asmara rumah tangga kamu terkait lebih kepada finansial di sini, teman-teman, terlihat ya. Selain dari hubungan yang mungkin nanti akan lebih harmonis ya. Karena terlihat di Ace of Pentacles itu menggambarkan suatu keharmonisan ya, pencapaian terkait perasaan ya. Nah, nanti teman-teman, buat kalian Virgo, readingan asmara kalian juga sangat bagus. Readingan perihal finansial juga sangat bagus, teman-teman. Artinya akan ada pencapaian terkait impian-impian kamu berkat dari hasil usaha kerja keras kamu selama ini. Begitu juga dengan asmara kamu, ujungnya ada The Chariot yang menggambarkan suatu tahta, suatu tingkatan yang tinggi ya. Artinya dalam hal pacaran kamu akan mendapatkan sosok yang secara materi, finansial dan sudah cukup mapan ya. Nah, kemudian buat kalian yang berpasangan pacaran ya, akan ada komitmen serius ya. Nah, buat kalian yang berkeluarga, nah, kekosongan dalam hidup kamu ya, kesunyian dalam hidup kamu dalam hal perasaan akan terobati.
mungkin dengan hadirnya nanti seorang anak, teman-teman ya. Nah, ini suatu readingan yang positif. Pesan saya, gunakan readingan ini sebagai motivasi kamu dalam menjalani hari-hari dan kehidupan kamu ke depan. Ini akan menjadi suatu dorongan kamu di alam bawah sadar kamu bahwa kamu mampu dan bisa bahagia. Ingat teman-teman, ya, kebahagiaan itu adalah hak kita ya. Kita harus berusaha untuk bahagia. Nah, ini adalah salah satu motivasi pendorong kita untuk dapat berbahagia. Saya rasa teman-teman Virgo, ini gambaran yang baik, bacaan yang baik. Nah, gunakan energi positif ini dalam kehidupan kamu. Nah, saya rasa sampai jumpa lagi di video-video saya berikutnya terkait zodiak Virgo. Akhir kata saya ucapkan wassalam.